siswa kelas KP dan guru-guru yang penguji. Berikut presentasi dari kelompok mobile robot bisa dimulai. Perkenalan, Perkenalkan, saya Firdaus Gassanta, saya 13. Saya masuk di Bali nomor 13. Saya Muhammad Salwa Alfensa, saya siswa 20. Saya Muhammad Atal Bani, absen 22. saya Nathan Adi Maria, absen 2. Saya Raja Pertama, absen 28. Saya David Basrowilan, absen 3. Untuk Valentino, untuk usaha ada 34. Untuk daftar muatan, ini ada pengenalan model robot. Pada pertemuan ini berisi pengenalan model robot itu sendiri. Setelah itu ada latar belakang dan bahan yang digunakan. Selanjutnya bab kedua adalah rangkaian pekerjaan, yaitu dijelaskan kepada kami waktu ya. Selanjutnya adalah RAP atau rancangan yang dikeluarkan pada proyek ini. Lalu ada deskripsi tata tugas. Ini berisi tugas dari masing-masing divisi, diantaranya ada divisi elektronik, divisi mekanik dan pemrograman. Selanjutnya ada analisis SWOT dari proyek kami. Setelah itu ada kesimpulan dari proyek kami juga. Selanjutnya adalah dokumentasi yang berisi foto dan video dari proyek kami. Oke, jadi yang pertama adalah pengenalan mobile robot. Jadi mobile robot sendiri ini adalah mesin atau robot yang dirancang untuk bisa bergerak secara mandiri di lingkungan tertentu akan memanfaatkan software, sensor, dan teknologi lainnya. Kebanyakan mobile robot dilengkapi oleh aktor seperti roda atau bahkan ada yang menggunakan kaki untuk bisa berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya secara mudah. Berikutnya adalah latar belakang dan tujuan dari proyek kami. Latar belakang adanya proyek kami ini adalah karena dalam masa ini pembuatan mobile robot memiliki keterbatasan dalam penggunaan I/O atau input yang dibutuhkan memenuhi peningkatan kebutuhan fungsionalitas dari teknologi robotika tersebut. Sehingga tujuan dari adanya proyek kami ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan input dan output seminimal mungkin, namun tetap memastikan bahwa output robot dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kinerja utamanya tanpa mengurangi pengoptimalan kinerja tersebut. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan di mobile robot. Yang pertama ada roda mekano, aksesoris profil, modul step down, ADS kabel jumper pinggir 12C, black boxing, solar maklar, motor DC 24 volt, BTS 7060 driver, Arduino Nano, konektor XP 64X, bed header, TCRT 6000, mur, lock mode, baterai 11, 22.000 mAh, plat, pilok, baut M5x6, spacer sedang, insert nut, M4, struk, analog DC, sensor, filamen PLA 3D, ADC 4 channel, PCB 5x7, ADC 4D, spacer panjang, bracket corner, dan 5. Dengan perusahaan kita itu kita melakukan selama 5 pekan dimulai dari 13 Januari sampai 20 Februari. Nah, pekan pertama 13 sampai 17 Januari itu adalah pembentukan rencana proyek dimulai dari RAP terus divisi-divisi pembagiannya. Di minggu kedua itu ada 20 sampai 24 Januari itu ada analisis kebutuhan dimulai dari kebutuhan ke divisi mekanik menentukan bahan apa, divisi menentukan komponen apa. Tanggal 27 Januari sampai 22 Februari kita melakukan pengembangan proyek. Kita mulai pengembangan proyek dimulai dari divisi mekanik pembuatan plat, mulai dari
Selanjutnya adalah metode 24 volt dan satuan habis yang biaya dikeluarkan adalah sekitar 2 juta. Selanjutnya adalah baterai 11,1 volt 22.000 mAh yang berjumlah 2 habis. Biaya yang dikeluarkan adalah 700.000 untuk totalnya. Langsung total ya. Dan untuk total dari gabungan barang ini adalah 7.541.200. Berikut adalah peranan proyek. Di divisi Medan sendiri kita melakukan di tutup utama itu ada melakukan pengecetan pada plat. Tujuan agar tidak terjadi pengaratan pada plat itu sendiri. Lalu di foto kedua ada pending atau pengecetan plat. Foto ketiga adalah pengalasan plat agar pengalasan plat pada agar tidak jadi pengaratan. Lalu foto keempat adalah perakitan mikrofon. Okay, let me switch the language. So what I'm doing here is basically to reconnect and reassemble everything between microcontroller and switch and also the cable. And this is encourage us to always make sure the connections or the wire that we are assembling is safe and installation is also safe. There are also the difficulties that we are facing, such as the shocks and grids. So we have to make sure again that the voltage, the current, and also the connection between the circuits is also safe. And for the recap, as you can see, there is we are doing soldering and also checking. Next. Jadi selanjutnya dari divisi program, jadi di program ini sebenarnya salah satu step yang paling akhir ya dari proyek besar ini, karena seringkali selama pekerjaan kami itu ada beberapa kali komplain yang besar, ya beberapa kali kebetulan dan juga membutuhkan dari pemerintah. Jadi untuk program sementara ini masih baru kita testing saja, meskipun sudah ada codingnya untuk kontrolnya, cuma masih belum kita dan juga disesuaikan dengan. Oke, untuk sendiri ada strength atau kelebihan. Pertama itu memiliki kemampuan untuk bergerak secara mandiri. Yang sebelumnya ada program yaitu. Lalu yang kedua dapat diprogram ulang atau ditingkatkan fungsinya untuk menyesuaikan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga mampu melaksanakan perintah dengan akurasi yang tinggi sesuai dengan programnya. Untuk weakness ini kekurangan. Yang pertama, biaya untuk mengembangkannya dan memproduksi model robot ini cenderung mahal seperti yang dilihat di era biaya tadi. Yang kedua, bergantung pada komponen elektronik yang rentan terhadap kesalahan teknis. Yang ketiga, daya baterai yang terbatas menjadi salah satu kelemahan terbesar mobile robot. Lalu ada opportunity. Yang pertama, kemajuan teknologi memungkinkan mobile robot menjadi lebih canggih. Yang kedua, karena desain robot ini compact dan fleksibel, maka pengembangan robot ini bisa sangat luas dikarenakan mudahnya iterasi desain dalam penambahan modul-modul yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada grids. Yang pertama, komponen elektronika yang mudah rusak. Yang kedua, sangat rawan terhadap human error. Yang ketiga, beberapa komponen elektronika yang tidak dijual di dalam kota dan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkannya. Meminimalkan
Yuk. Ini bisa didemokan apa enggak? Demonya bisa sih, demo testingnya. Ini contoh testingnya. Jadi kita tes untuk motornya satu persatu, terus perpasangan, dan yang terakhir yang ketiganya secara bersamaan. Baik, presentasi dari kelompok operator sudah selesai. Juri atau guru penguji boleh bertanya. Sesi. Bisa didemokan? Kalau dilakukan bisa kalau sekarang didemokan nggak? Sebenarnya ada sih tempatnya yang kurang. Saya kemarin itu waktu didemokan itu kayak belum, kan karena belum setting kayak motor-motornya belum tak setting kayak di semua. Jadi kadang belum jadi. Takutnya nanti malah apa jadi kurang. Oke, saya tanya dulu ya. Di kelompok ini yang merasa tidak bekerja siapa? Nggak ada ya? Saya kurang Pak. Untuk minggu tadi proses pribadi ada. Saya bekerja untuk riwayatin politik itu ada di bawah. Untuk minggu setelahnya itu jadi itu seperti tak pribadi. Oke, ini ya. Saya tahu kalau ada berdua kan LKS. Yang lain? Karena kemarin saya lihat masih ada yang kerja sebelum saya pulang, tapi banyak juga yang pulang. Ada yang merasa? Oke, nggak ada. Tim mekaniknya siapa saja? Bisa. Mekanik, elektrik, programming bisa. Oke, yang mekanik siapa? 4 orang. Elektrik 4 orang. Program 3 orang. Oke, mekanik, pasar, sourcing itu yang mana?
Kan tadi di situ ada namanya black closing lah. Black closing yang mana ibaratnya? Yang lain diam. Tunjuk di robot. Kalau usah bisik-bisik, tunjuk mana yang black closing. Oh mungkin ya, mungkin. Yang mana yang mana? Bella, black closing menurutnya yang mana? Yang lain nggak usah bicara. Apa kabel itu sing warna ireng black closing oleh apa? Oke, yang mana black closing? Black ireng. Wes, karo. Oh. Kerja, ini black closing kerja. Wes angkatan gak apa-apa. Pokoknya ini barang dia masa yang angkat gak belum. Gak wani. Kenapa bisa? Itu ya. Elektrik BPS 7960 Nathan yang mana? Asiban. Nathan. Masa sing garap kan? Sekarang kan? Mana? 960 BPS 960. Terus ya ora apa-apa. Di. Yang lain diam guys. Kalau diskusi, guys. Wes, katok, gesan, balikan. Yasmin, BTS mana Yasmin?
Iya, sing pira? Kan itu buat unit motor Ada 4. Kenapa ada 4? untuk menjalankan motor 4x4. Untuk menjalankan motor 4x4-nya. Oke, Syahrul. Komponen elektrik itu ngarep itu apa sih? Ngarep ireng itu. Sensor apa itu? Apa nama bisa? Iya, apa? Jadi kalau ada benda di sini itu dia akan Sing respon sopo? Sensor terus siapa? Berapa jumlahnya? ada 8 Mana saja? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Itu komponen elektriknya apa aja sih di robot ini? Kalau elektrik yang sejauh yang saya kerjakan itu ada baterai, baterai, terus ada untuk PCB untuk sensor yang kedua. Sensor apa? Sensor yang dia itu mengatur untuk ini Pak SDR. Yang pertama ya blok, terus sama ini itu atau integrated. I2C atau IC? Itu sih Pak. IC lah. Itu sih Pak. Jadi dia pakai Oh, modul. singkatannya integrated circuit. Integrated circuit. Sejauh yang saya tahu. I2C. Sejauh yang saya tahu. Bawa apa? Bawa apa? Searching. IC itu integrated circuit apa I2C sih integrated circuit? Loh, kalau IC integrated circuit Pak. Kalau I2C integrated circuit. Kalau circuit yang cara apa? Terintegrasi. Halo. Wes, itu toh. Kontrolernya pakai apa? Controller ini Pak. Kalau yang kemarin itu dia pakai modul ISP Pak. Tapi itu belum selesai. Pakai modul USB Untuk kontrolernya. Sama ini robot itu. microcontroller atau controller? Microcontroller. Pakai Arduino Nano. Arduino Nano. Berapa? 1. Satu. Oke, latar belakang. Ini sekali jawab. Ata, kontrolernya pakai berapa Arduino? pakai 1 Arduino Nano Pak. Satu Arduino Nano. Cukup? Cukup. Latar belakang dan tujuan dalam pembuatan mobil robot keterbatasan air dibutuhkan memiliki peningkatan. Apa benar kata-kata itu? Menurut saya bisa dibilang iya Pak. Karena kan Arduino Nano airnya sendiri kan lebih sedikit daripada Arduino lainnya seperti Mega atau Uno. Atau biasanya kan kalau motor pakai radio kan Pak, itu airnya itu ada banyak. Sedangkan Nano ini kan ada sedikit 16 air. 16 air. 16 atau 18. Iska, menurutmu ya, Tabrak saya jadi kacau suka pakai semua. dengan 16 air itu bisa mengontrol semua. Kalau Jangan kalau pakai aja. ya, mampu itu bisa Pak. Tapi hanya anaknya sendiri karena kan orang yang diperkenalkan itu kan cukup sedikit dan air itu secara umum karena itu harus detail. Terus kita juga dilakukan untuk mencoba beberapa yang lebih kompleks. Sensornya berapa? Jumlahnya 8. IO-nya berapa? 16. IO-nya 16. 8. Kemudian drivermu 4. LPWM ini belum masukin IO. Cukup kan? Mungkin kalau yang dari sensor-sensornya itu paketnya kan
kita pakai modulasi sih. Jadi ini dia bisa masukin 4 sinyal jadi satu. Kita ada SN-nya, karena kita ada kita cuma pakai bobin aja, jadi A4 sama A5 yang di ribet ya, sangat ribet. Arduino Nano harganya 45. Kalau sama di Arduino Mega enggak 120 dapat Mega. IO banyak, enggak ribet, enggak ada ABC 4 channel masuk satu karena jumlah IO banyak. Kemudian kontrolnya juga males gitu mas. Apa enggak pakai Mega? Sebenarnya ini kan melanjutkan proyeknya beberapa KS dulu. Jadi supaya dia lebih compact karena perlu gabungan itu kan perlu yang ramping tapi bisa mengukurnya lebih. Tapi di situ kan banyak PCB hijau yang malah nggak gitu kan. Soalnya ini kan masih tahap itu pak, apa namanya? Ren, Pengembangan. tambahin ini lari. Tambahin ini lari nih apa? Oke, kalau ada cukup. Dia tidur. Ini lampu HP itu. Kaiso. Oh, baik. Guru penguji, terima kasih Pak Rosid atas tayangannya. Pak, baik untuk guru penguji yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Dipersilakan, saya butuh. Saya melihat memang beberapa kali pertemuan ya, saya lihat ada beberapa yang sudah sibuk dengan kegiatan ya, tapi yang saya lihat kinerja itu tidak bisa terbagi secara rata. Itu yang saya lihat. Termasuk untuk mulai dari proposal yang saya lihat itu hanya dari bab 1 yang saya nggak tahu apakah revisi proposalnya sudah terkirim di linknya Pak Imron atau bagaimana. Yang jelas saya hanya melihat hanya di bab 1, 2 dan 3-nya masih kosong. Oke, mungkin itu yang bisa Anda konfirmasikan kepada saya karena saya membimbingnya mulai dari proposal. Oke, kemarin judulnya mobile robot. Nah, latar belakang tadi sudah dikritisi sedikit oleh Pak Syed ya. Apakah betul itu latar belakangnya seperti itu? Oke, pembuatan mobile robot adalah itu kalau ada kata adalah itu nanti masuk di bab 2 ya. Jadi kenapa kami mengambil mobile robot itu alasan dasarnya apa sih? Boleh itu dimasukkan karena ada proyek yang kemarin ya, yang belum terselesaikan. Nah itu gunanya untuk apa? Ketika ada waktu LKS yang kemarin, nah itu inginnya apa sih mengusung mobile robot itu yang belum muncul di latar belakang, ataukah memudahkan industri untuk memobilisasi sesuatu itu belum muncul dalam latar belakang, sehingga seolah-olah Anda karyanya itu hanya sebatas pokoknya robot keren, robot ya. Tapi kan kebermanfaatannya itu belum nyampe ke audiens. Saya kira mungkin kalau PPT ada seperti itu, tapi tidak muncul juga dari presentasi yang Anda sampaikan. Mungkin keterbatasan waktu untuk membuat PPT, tapi dijelaskanlah minimal. Nah, mobile robot ini nantinya digunakan untuk bla 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 ketika di industri. Itu belum muncul. Kebermanfaatan kedepannya seperti apa itu juga belum dimunculkan. Itu yang saya lihat. Jadi bisa ditambahkan masing-masing siswa ya. Ini ada 11 modul ya. 11 saya pengen lihat kira-kira nanti mau dikembangkan seperti apa. Katanya tadi waktunya terbatas ya, hanya sampai itu. Oke, nanti kalau di
barangnya mahal loh ya. Ini terus 7 juta itu apakah Anda kontribusinya bagaimana? Itu juga menjadi pertanyaannya Bu Dewi. Kok tenang-tenang aja ya, Pak bingung bagaimana mengumpulkan uang, biasanya kan tarikan dan sebagainya, tenang, nah ya seperti air mengalir, tiba-tiba presentasi gitu aja ya. Saya nggak melihat ada berikut urusan urutan uang dan sebagainya, itu saya belum lihat. Monggo silakan satu-satu. Yuk dari Bella, boleh. Jangan-jangan Anda hanya nunut nama, terus sih ngomong baik setuju aja, tapi nggak tahu sebenarnya untuk apa sih alat ini. Ayo Mbak Nela coba. Boleh, atau kan latar belakang dasar kenapa membuat mobil robot itu diperjelas, atau pengembangannya nanti silakan. Dok, di sini ini. Dikembangkan kemana? Untuk apa? Apakah bermanfaat nggak di masyarakat, di industri atau di manapun ya? Masih jalan aja yang di PAS ini. Yang di depannya yang mana? Ada lagi produknya? Gimana tuh? Yang ini sama yang lain? Ada berapa produknya? Diarahkan ke sana, pindahkan barang gitu. So, mungkin ini Mbak, ngomong ya pasti itu tujuan. Kamu nggak koordinasi nantinya mau begitu itu apa gitu kalau kamu ngomong besar kelompoknya, tapi kok antara satu dan yang lain tidak memahami maksudnya untuk membuat robot ini apa. Oke, kalau Kak Dera itu memindahkan barang ya. Robotnya itu nantinya seperti apa? Gunanya Ya apa cara memindahkan barang? bisa sementara bisa dipraktekkan atau bagaimana? Ya, ayo caranya gimana? Kamu jelaskan. Karena masih belum ada ini cara memindahkan barang itu ya apa caranya? Duh, kok kamu mau jadi? Iya, tahu. Soalnya dijelaskan dengan kata-kata kan bisa. Nantinya itu ada alat ini yang bisa untuk memindahkan barang, bla bla bla. Gitu, meskipun belum jadi PPAS-nya hanya sampai ini Bu, gitu. Itu kan jelas. Ini saya masih bingung. Saya dari alat tidak berfungsi ya. Saya pikirnya kayak gitu. Ya Koca. Apa ada digaya dolanan anak kecil ya, tangan ke kiri aja, nah kayak gitu. Gimana aja? Prospek ke depannya gimana? Kayak gitu. Bingung. Kalau rangkaiannya
divisi narik yo. Rantai kok sampai minggu minggu. Contoh. Kok situ loh? Mending. Ya kamu tunjukin. Ini gak iso, Pak. Wah, sama gak iso. Buat apa itu? Ya apa ini? Kamu pun udah. Kamu pun. Ya yang ku. Ayo, kita apa ini? Ini jalan tak? Coba dinyalakan. Satu nih. Saya tak lama aja. Nggak cepet jadi pakai ayam. Betul dulu ya Allah. Nggak ngerti tapi masak-masak dewe. Murid doang. Jadi kalau menurut saya sih kenapa saya memilih ini karena yang sebelumnya saya juga ikut KS pakai robot ini itu lumayan ribet, jadi saya ikut yang kali ini itu menggunakan dan untuk kedepannya karena kita buatnya ini sesuatu yang mobile dan compact, jadi itu bisa modular, jadi modul apapun bisa ditambahkan, misalkan seperti Rizka tadi dan untuk kamera, untuk monitor. Kalau mungkin yang katanya berita tadi untuk mendata barang bisa ditambahkan disable sama kayak delivery parts, jadi untuk mengangkat barang bisa. Terus mungkin kalau untuk otomasi yang lain mungkin juga bisa, sebenarnya kalau mungkin mau bikin storage nih, jadi dia bikin automatic storage system, jadi dia bisa nanti dari sini itu mungkin kedepannya bisa juga seperti itu. Jadi masih banyak mungkin pertimbangan dan juga modul-modul apa yang akan ditambahkan untuk dilakukan di modul ini supaya bisa lebih berguna. Jadi untuk mobil kembangan produksi ini yang saya tahu itu depannya mau dicoba pakai untuk kontrol. Lalu Tahu gimana? Tahu gimana? Itu rencana kami juga. Ya, saya tahu. Yang saya tahu. Ya tahu dari rencana coba ini, ya. Iya. Ya saya Ikut Pak. Jadi nanti kapan dari Iya, insya Allah. Kalau menurut saya
di AKS sebelumnya ini kurang maksimal. Jadi tujuan ada yang proses ini sebenarnya untuk pengembangan agar bisa dipakai di AKS selanjutnya. Kalau untuk di masyarakat sendiri, benar kata teman-teman tadi, bisa dibuat untuk membawa barang misalnya. Kalau di dunia medis itu bisa untuk membawa obat misalnya, mengirim obat, atau kalau buat di industri kosmetik itu bisa untuk pembuatan paket atau segala macam. Kalau menurut saya dari teman-teman yang lain ya, awalnya memang dibuat berbagai proyek AKS. Kalau menurut saya sendiri, beberapa ini pengembangannya sangat luas dan masih bisa ditambahkan modul-modul yang lain karena juga memungkinkan desainnya akan diubah jadi lebih fleksibel juga untuk penambahan modul-modul yang lain, mungkin seperti kostum atau kompas dilakukan. Dan untuk utama kedepannya itu rencananya kan akan memakai stick ya, stick PlayStation 2 yang sudah dilakukan dulu juga. Dan untuk kemanfaatnya di industri itu mungkin ya kita tadi pada divisi medis bisa menjadi obat dan sebagainya. Lalu di pada bidang logistik juga pada paket atau bidang atau yang lainnya bisa di rumah itu juga bisa. Dari saya sih Pengembangan utama ini adalah menggunakan joystick untuk kontrolnya. Nah, kalau untuk masyarakat, buat kaum milenial yang padat bisa buat beli sesuatu kan biasanya males gitu. Pakai kamera sama alat yang umum itu bisa beli lewat situ. menambahkan exploration seperti untuk kamera untuk menjangkau yang luas. Dewi Kalau yang teknologi biasanya juga kagatan cek wae bosok-bosok wae bakal ngombe ana wae BPW dadar. Terima kasih Bu. Kalau saya cuma menambahkan seperti yang tadi Dela bisa dibuat ngangkat itu seperti forklift, terus katanya Fiska tadi kalau mau pakai controller tambahan seperti stick PS2, lalu dari Marcel tadi pakai Mozilla, terus ada tapi gini Bu, latar belakangnya itu selain dari kami pelajaran LKS kita tuh melihat sebagai sesuatu modul pembelajaran juga. Jadi kan seperti Bapak Ibu yang lihat di PPT kami ya, jadi ada beberapa divisi itu, ada mekanik, elektronik dan bahkan mobil. Dari situ tuh kita bisa melalui proses pembelajaran yang sangat panjang belum kita temui di pembelajaran konvensional. Jadi untuk kedepannya yang dikatakan teman-teman saya itu benar adanya, benar semua dan inovatif, kreatif intinya seperti itu dan berpotensi juga. Tapi untuk kedepannya itu ini sebagai media pembelajaran juga bisa. Khususnya kita mau pakai microcontroller itu kan kita nggak pakai Mali. Kalau Mali itu lebih kompleks, kita dipakai untuk pembayaran KS yang tahun ini kita pakai Mali. Kita coba pakai Arduino, nanti itu gimana? Terus tadi kan seperti dikatakan Pak Rosid banyak sekali untuk bentuknya. Nah kita coba pakai modul-modul yang ada supaya nanti dipersingkat tuh I/O-nya. Jadi sangat banyak pembelajaran khususnya elektronik dari di mobile phone.
visi yang besar terhadap alat ini ya, tapi belum muncul di PPT-nya atau muncul di proposalnya. Itu aja yang saya minta sudah masukkan. Apa yang Anda inginkan di otak itu masukkan dalam tulisan gitu aja. Kalau belum ada, kayak itu berupa gambar. Nantinya kamu dapat referensi, oh seperti ini loh nanti robot kita. Meskipun sekarang masih berupa rangkaian awal ya. Nantinya itu seperti ini loh, orang itu digiring. Kita akan bahas seperti ini. Keren ya, Meka ya, MKB lagi ya. Oke, kalau misalnya bisa sampai seperti itu dalam tingkat kaku, langsung bisa nilai 9 atau 9 lebih ya. Kalau saya itu aja, Bapak moderator, terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya Iya, Sabar Pak. Sabar. Kertas bimbingan sama proposalnya mana? Silakan dikumpulkan di saya dulu. Yes, silakan Pak Budi. Ketua kelompoknya siapa? Nah yang pertama, sebutkan yang dimana error. Jadi human error-nya itu kemarin Enggak, Mas Yono maksudku. Enggak yang berkait plus. kalau saya sih kurang tahu ya soalnya. Loh, ketua kelompok enggak tahu sih. Iya Pak, soalnya saya sama aku itu beberapa minggu ini latihan LKS Pak. Latihan LKS. Terus? Nah itu sambil yang minggu ini, jadi yang apa yang Oke, teman-teman itu pembentukan rencana proyek itu siapa yang menentukan? untuk menentukan proyek kita konsultasi sama Pak Andro. Enggak kena dari teman-teman. Jadi kan baru dulu kita punya ide akhirnya. Nah itu terus kita konsultasi sama Pak Andro. Ini tim loh ya. Ini kerja tim bukan kerja perorangan ya. Sehingga kapasitasnya untuk menjelaskan masalah ini ada di dalamnya semua tim. Kalau sekarang ngirim tim robot itu ya enggak dari satu sisi orang mekanik aja, orang elektrik sama itu semuanya jadi satu. Tetapi saya nggak asing dengan kegiatan ini karena anak saya anak mekatron, alumni PEN, juara robot internasional. Apa fungsinya ke depannya saya tahu, Pak Jani. Jadi kegiatan robot itu impossible. Mas itu. Piro kekuatannya dia ngantar obat? Obat apa? Obat pilek. Batuk. Mas mbok gawon ini muncul muncul. Akeh ojek. Grab maksim bisa ngaterno. Antara apotek. Obat yang mana? Ini kapasitasnya ini sebetulnya kan berasal dari LKS. Kamu sampaikan ke teman-teman ini ada produk LKS yang belum. Gimana teman-teman biayanya sekian. Kalau memang nggak memaksimalkan untuk pembuatan produknya, apa harus diteruskan. Dan target akhirnya bumi harus tahu seperti yang saya bilang di tadi. Opo? Minimal kamu kontribusikan buat sekolah ini. Kamu kelas 12 loh. Kamu buat kalian kasih ke Pak Guru karya kami kelas 12 dari tim ini. Saya bikin mobil robot untuk ngantar obat. Obatnya Pak Guru lagi. Obatnya Pak Imor kalau mager. Nanti maksud saya ya, sehingga tidak ada yang tidak bisa jawab pertanyaannya mana. Plastik ataupun siapa yang pembimbing punya apa? Tidak punya pembimbing. Jadi kebanyakan kita konsultasinya sama Pak Sadria sama Pak Andro. Pak Sadria sama Pak Andro. Maksud saya, kamu ada pembimbing di sana ini apa namanya komplit, komplikated sekali ini dan butuh arahan dari beliau-beliaunya yang memang spesifik di sini. Saya di rumah kalau sampai saya nyiapin tempat kerjanya anak saya, dia tak tahu dengan game. Pemilik sabda ya tak ngomong metu pacar ngomong gak belum pacaran. Saking seneng isi nahu, kok enggak? Ini dari ini gak sama aku.
Milih dari kita mau nggak apa pacaran Pak. Penyemangat, untung mulu. Gak mari-mari perganti sampai kapan? Jadi ini sudah ada dari LKS kan nggak ada pikir. Karena tinggal melanjutkan lagi. Tinggal begininya kita aja kayak apa gitu bisa menyelesaikan sampai kita pada goalnya tujuan ini mau saya pakai. Saya tahu kayaknya anak saya bikin robot ini untuk apa? Kalau air. Untuk apa? Saya kasih tahu ya. TA-nya saya pada saat uji dia buat robot yang bisa mengantar spare part sesuai dengan tujuannya di sebuah perusahaan. Ya kayak kalau kayak skru dia diterno itu bisa masuk akal. Robot kendalikan robot. Robot mana dia yang bendera bisa. Tambah nol besok ngisi nol. Ya, jadi saya berharap tim ini punya kapasitas yang sama. Kalau yang sering-sering rembukan kok sebenarnya antar teman, kamu sebagai ketua tim jangan segan-segan negur. Nek negur tak gelem bilang ke pembimbingmu, ambil 1-2 pembimbing tetap untuk bisa kamu buat ajak konsultasi komunikasi. Sehingga tahu variabel kesalahan dan kekurangan. Maksud saya itu satu, untuk kerja minta tolong setiap kali kerja Anda pakai tetap tuh motor tidak kayak seragam mentok mana baju praktek ini ya tertib di sekolah ini. Itu mungkin masukan dari saya. Jadi saya hanya mencoba untuk memberikan sebuah masukan. Ayo kerja tim selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini produk bagus. Dan spesifikasikan lagi. Kalau punya pembimbing namanya ada Pak Asid, ada Pak Satria, ada Pak Anggor, itu luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Nuril. Nuril, waktunya 55 menit. Baik, untuk Bodo Ilah tanya. Nanti nganggur saya kalau nggak tanya ya. Only one question for all members. Ya. Start from people, berurutan seperti itu ya. Dan ini secara singkat saja ya. Singkat sesingkat-singkatnya. Audit review. What is your contribution of this tool? Ya. Satu persatu. Tugasnya masing-masing satu. Saya nge-lab, saya isolasi, saya meng-cover. Ini guys. Singkat sesingkat-singkatnya dari Vito, Yasmin, Sahrul, Nathan, dan seterusnya. Ya. Silakan. Boleh sambil ditunjuk mana yang kamu lakukan di situ, kalau butuh mendekat boleh. Yes, ma'am. What I did in this project is basically assembling. First, that is assembling. Which part? As you can see in this robot, you will see PCB. Stand for printed circuit board. Is this your right hand? Yeah, oh yeah. Sorry, ma'am. There are 3 PCB. So my job is how to handle this PCB to connecting and also wiring. To connect and also wiring. So and also ensure that every single connections are safe and prevent for short circuit. And second, for battery connections, this module has 2 batteries, and what I do for this project is basically connecting the socket and create a branches so that create a
one space for new sockets, and also, yeah, ensuring that every single connection is also given for sources. Di mix gado-gado sama bahasa Indonesia boleh. Di Yasmin, next, siapa dulu? Sarul dulu atau Nathan dulu? Sarul. Which part? Untuk Bagian yang mana yang kamu kerjakan? buat soldering Soldering. ya di PCB, lalu ada bagian pasang kabel itu ya, jadi itu terus tes kabel bonding gitu, jadi untuk mencari ada kabel yang pas itu Dengan cara how? kayak misal ya Tes ya tadi? ya tes bisa pakai akumulator yang ada ngecek isinya, ada wiring yang cocok, ada kabel Satu itu kamu harus ya itu satu gambar Nata. Yang mana yang dimana sensor? Saya nggak tahu, bukan orang mereka. Tunjukin yang mana sensor? Sensor yang mana? Sensor jarak dan Ada berapa sensor jarak? berapa? Ada 8. Dua, Kamu mau masangnya? kalau di connect, Mengkoneksikan atau hanya memasang? pasang nih. Dan biasanya kabel itu juga akhirnya taruh di bagian jalur juga. Mengeceknya bagaimana? Aku meter juga Untuk biasanya mengetahui ada error atau tidak. ya itu dicek di sini di bagian kabelnya, di bagian input output kabelnya itu biasanya kalau salah biasanya peraturan itu salah. Setelah itu Ini dengan alat lain atau hanya kamu lihat saja atau di kerawang saja? proses mau kita meter. Itu kata sudah next ya. Mana yang ini? Next, Pasha umum. Ya, saya setiap menyebut Pasha teringatnya ke Pasha umum ya. Jurusan ini apa? Kerja. Itu kan bisa Pasha. Dua orang yang bisa.
So what I do in this project is I do the conference atau non-knowledge and to some better representative who is blog. Coba ini. Jangan sampai hanya dirawat saja, ya. Jadi coba dijalankan. Jadi kan ketahuan bahwa ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan itu tidak dijalankan. Ya. Karena ada inputan ya, ada inputan dari sini. Pada saat perintahnya tidak beritahu, dia berjalan dengan yang kami indikatornya kalau dia sudah mendetek apa? Indikatornya itu nanti kalau sampai tangan itu nanti bakal muncul di layar monitor. Jadi ada aktif di sini. So usually what I do in this project is this project I did most of the I'm on programming in so I did most of the printing for the parts, like the pre-printed parts. This wheel here, yes, and then the shoulder, so motor. Oke, kita singkat saja. Jadi ya memang dengan jumlah siswa yang sangat banyak di dalam satu kelompok untuk benar-benar seimbang itu perannya sangat sulit ya. Tetapi kalian harus percaya dan kami sekolah Bapak Ibu guru juga menaruh harapan besar ya, ekspektasinya sangat tinggi kepada kalian jurusan mekatronika ya. Dikarenakan kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penguji yang lainnya tadi, Pak Kuli, Pak Rasid dan sebagainya ya, ada beliau bahwasanya untuk membagi peran yang sama seimbang itu memang tidak mudah. Sehingga pada saat sudah dibagi per divisi, ya, yang lainnya kan itu pula membantu. Kalau memang kamu tidak paham, maksudnya ini bukannya apa? Karena bukan bagian kamu, ya sering sharing informasi. Sehingga sebetulnya poinnya ada di mana? Komunikasi ya. Dengan sekian banyak 11 orang itu tidak mudah ya, koordinasi menyatukan satu pemikiran itu memang tidak mudah karena masing-masing individu memiliki ego yang berbeda. Nah, menyatukan sekian banyak itu menjadi satu kata, satu suara itu bukan hal yang mudah. Ini adalah challenge-nya mekatronika karena dari kelas 11, kelas 12 kalian satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ya. Harapan saya sih kedepannya ya Pak Rasid, Pak Satria dan Bu Nadia nanti mungkin mekatronika satu-satu single ya. Jadi nanti untuk proyeknya single tidak berkelompok. Andaikan berkelompok pun 2 orang ya. Itu akan memacu dirinya masing-masing. Ya. Bu Dwi tidak membandingkan dengan jurusan yang lain tidak, tetapi bayangkan padahal seperti ini ada yang sungguh-sungguh, ada yang oke lah santai-santai, bermacam-macam ya, A sampai Z, oke. Tapi kalau 2
apalagi hanya satu, mau nggak mau gitu. Kalau solo mau nggak mau, kamu harus mencari tahu dan harus berusaha untuk bisa menyelesaikan proyeknya karena itu judulnya adalah individu. Dari saya, terima kasih. Good luck. Baik, terima kasih Bu Dwi. Saya tutup untuk sesi. Oh. Di juknis itu per anak 10 menit, per anak 10 menit ini kan ada 11 anak. Nanti 1 jam 10 menit. Saya tanya ya, oke, saya ke mekanik dulu. Mekanik di mekanik ini tadi ya di dokumentasimu ya. Kaki kamu 0. Bahkan untuk sekedar menggunakan baju kerja aja enggak. Nah, padahal yang harus saya nilai di sini itu kan ada 5 kriteria penilaian. Salah satunya adalah pelaksanaan teknik dan K3. Kenapa kok enggak digunakan K3-nya di sini? Hah? Gak ada yang ingatkan kamu. Terus, kok gak dikerjakan, kok gak dilaksanakan? Oke, terus yang di mekanik, kalian bikin apa aja ini? Mekanik. Ini yang mekanik gitu. Cuma sekali ini kamu. Apa yang belum ditulis juga? Main satu ini, satu kali satu bilang. Kalau dari satu ini, kamu harus kayak kelas. Mulai dari cara membuka ya, cara membuka. Kelas apa ini? Itu kelasnya kok ada bentuknya gitu. Gimana caranya itu? Pakai laser mana? Belakang ya. Siapa yang laser? Mampus yan. Di banda kasi ikaw lang na rin. Medyo pelaksan eh. Oh, orang Pak Jakarta wae sama Batu. Ngecat betul. Apa anginnya jangan sampai ada. Terus apa lagi? Kata-kata
apa namanya yang
bukan menakut-nakuti tapi kesadaran diri untuk menjaga diri itu ya. Terus ini juga sebenarnya kalau menurut saya ini produk terutama bagian divisi elektrik itu terlalu banyak pekerjaan yang harusnya di awal dikerjakan tapi akhir-akhir ini langsung dicoba. Kamu sudah habis beberapa beli Arduino ya? Habis berapa 4 atau 5 gitu ya? Sudah. Nah itu kan dari awal sendiri kalian nggak ngecek tegangannya, ya dong, nggak ngecek tegangannya masuk ke sini. Nah itu sebenarnya sebelum kalian memasang komponen itu perlu kalian pelajari dulu kapasitasnya atau spesifikasinya. Ini butuh tekanan apa, ini butuh tekanan supaya tidak terjadi kesalahan yang kayak kemarin kalian lakukan. Arduino kalau misalkan beli mahal loh kan, kamu habis berapa ya? 3 sama 45.000 ya. Ambil kata misalkan rata-rata 50.000 sudah sama ongkir ya. Berapa 50.000? Ya kalau sudah habis 3. Belum nanti kamu ngerjain yang joystick. Jadi apa juga nanti nggak dipikirkan pakai Arduino. Terus di sini kalian mencobanya juga menurut saya telat. Kenapa kok mau mendekati PAT baru dicoba? Kemarin kan saya lihat cuman motornya, ya motornya jalan, bisa patahnya bisa buka. Tapi ketika dicoba di lantai, nggak jelas itu. Ya toh, itu kan berarti kalian cobanya kurang maksimal. Jadi cobanya itu sebenarnya sudah jauh-jauh. Ya. Terus kegiatan pengecatan, menurut saya kegiatan pengecatan juga telat. Kenapa? Karena saya tahu dari progres kalian ini super ribet, super apa ya, bolak-balik gitu loh maksudku. Kenapa kok nggak dari awal setelah di cutting sudah dihalusin langsung cetakin? Itu kan bukan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, kerjakan aja nggak apa-apa. Kenapa kok kita harus menunggu bersihnya nanti lama-lama karat kalau nggak dicek loh, nanti malah jelek jadinya. Terus apa namanya, kamu bongkar lagi, bongkar motor yang dulu itu kan ribet loh, apalagi mekaniknya itu dia nggak langsung dari motor ke bannya, ke ban barunya, dia harus pakai gear lagi. Itu ribet menurutku. Setelah di cutting, dihalusin, langsung cek aja nggak apa-apa. Oh ya, itu mekaniknya nggak bakal kamu ganti-ganti lagi loh, kan sudah fix seperti itu. Kecuali kalau misalkan beda cerita nih ya, beda cerita kamu aku pengen nyoba dulu deh satu plat mungkin, ya kok kurang pas, ganti lagi, kok kurang pas lagi, ganti lagi. Nah ini kan saya lihat sudah apa namanya, sudah berbentuk seperti itu. Setelah itu kan nggak ada pengembangannya lagi, nggak mau diganti-ganti lagi kan desainnya. Ya udah langsung cek aja. Itu manajemen waktu sebenarnya, manajemen waktu. Terus kedua, kurangnya kalian melihat spesifikasi komponen. Terus itu tadi kata dari saya, gambar desainnya itu banyak ditampilkan. Terus gambar wiring sama produknya ini mungkin tampilin aja produknya. Kalau tampilin kayak kamu ngerjain ini, kita udah tahu. Nanti kamu ketika ngerjain itu kita kamu ngapain sih? Jadi seperti itu aja.